Bismillahirrahmanirrahim. Sampai saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lalu ulama mikir nganti kok ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris. Nek laris nyalahno jare dongane ra mati. Nek laris jare perkara dekne telaten buka aduh seloro kabeh dadi ulama. Mare kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nara udan jari kiai ini ramandi, bareng udan jari wes musim, mergo Desember. Mana kiai-kiai teng daerah kula pinter, kerja istisqa orang musim udan, do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai, dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki iki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki sudah pinter Kang, sudah akeh. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami tembak, dikritik tok atau diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek Nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Jadi ketika Nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semani sapa? Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat repot ngadepi malaikat. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulanya Abu Hanifah itu menolak sholat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqa, cukup sambil khutbah beliau donga. Tapi Nabi mandi ngerasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam. Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah kita kan akhir-akhir ramandi ya, satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo, enteni sabar. Semono jujur wae. Allah kagungan adat, ana musim shawaf, rabi, kharif. Musim kira sekawan kita napa lagi? Napa? Iya sekawan iki. Kharif, kula ro Arabe kharif, rabi, sita, shaif. Rabi ku bocor ngene apa? Ora rendeng ya ora ketiga apa kan? Semi, ora Eropa ya ora mareng ya, mareng. Rabi labo, sita musim hujan, shaif musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh. Sama delok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngatos lagi lho nggih, Pak? Mboten nganti kan? Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih.
Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus iku riyen muadzin iku menek. Saiki menek ngos-ngosan tok tetep ae padha wae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara speakere gak kok menara wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus gak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes. Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning isor. Mula riyen ndelok film-film Fathu Mekah riyen Bilal sak akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah niku ora ono menarane. Bilal menek Ka'bah. Mergo anane nggo dhuwur nggih napa? Menek Ka'bah. Kuambine dicuwoplok menek terus adzan. Bukannya tenan tentara-tentara teng kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah niku. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi ijek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng nggahi Ka'bah. Dadi dek nembe Islam tapi uteke ijek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab yas'adal Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa? Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng munggah napa? Ka'bah. Utek elek. Wis Islam padahal iku kan. Cuma napa? Uteke cek utek kafir Mas. Cek sombong namane cek. Menganyaran napa? Anyaran Islam. Fahami dadi kula suwun sampean enggak usah pesimis. Memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula baleni dialeke umume wong. Nggih dialeke umume wong misale ngaten contoh yang paling gampang nggih. Wong ku nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan niku dikeloni, dijima lah kamane di hubungan intim. Misale malam sakniki malam napa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya guys, Zaid malam Senin masih menggauli apa? Istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran ekstrim terus pegatan. Ya, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Kalau dia masih haid, perempuan tadi masih haid, misalnya Siti lah. Itu dia harus iddah sampai 3 kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok haid berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau 3 kali masa suci berarti minimal dia ngalami 2 kali masa haid. Haid pertama membuktikan tidak hamil, haid kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil. Sehingga setelah itu dilalui iddahnya selesai. Dan ketika menikahi orang lain, maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua. Karena suami pertama jelas-jelas jimae ora dadi, buktine berkali-kali haid. Paham sih maksud? Paham ya? Minimal kowe paham, misalnya raro artine Quran jelimet minimal kowe paham duduk perkarane iddah adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami pertama. Nah tapi nak ora paham blas kan yo sakake Quran wis nerangno jebule. Ora paham. Paham dulu. Mau ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate ya ora mesti paham. Lane wa kita mungkin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terjadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lalu kalau ulama jeng ben ketemu pangeran mau kepengen ibadah ngeten iki.
Kalau tahajud ya ora yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kitab mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen duwe amal menjelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana fahamnya ulama, minimal kowe roh logika yang dibangun Al-Quran, hujah kan. Ya aku mau malam itu jadi jima, esok tukaran, atau 2 hari lagi tukaran, jenenge wong urip tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi ternyata berkali-kali head sampai 3 kali, berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami 3 kali masa suci, berarti idahnya selesai. Nah sampai nakal, anak mani ini jadi Gus, berarti idahnya nunggu kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih, berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami kedua. Lah kita paham, logika sosialnya paham. Tujuan iddah adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andai kan tidak ada iddah, malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat, malam Selasa dirabi bakar, dijima meneh, esoknya pegatan meneh, malam ketiga rabi meneh. Terus susu-susu ada anak-anaknya sopo jajal. Muni anaknya yang pertama ya rawan radadi, anak kedua ya ketiga, kan gak jelas. Terus kita takut, kok DNA aku suwe kesuwan aku mau ngentesi DNA apa? Aku mau bingung, ben jelas baru atur rohim ada iddah. Ya ada apa? Lah itu maksudnya Quran. Jadi mulane kula nate roh berita orang medis Israel. Itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok apiin koyo ngono Islam. Wong Israel padahal yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan apa? Iddah. Ya mereka wow iddah itu jelas kan. Kalau min dawatil haid, kalau yang masih haid iddahnya 3 kali masa suci. Berarti mengalami 2 kali apa? Mengenai nom-nom yang berhubungan kebablasan jebule pacare ora haid susah, berarti bukti jadi meteng. Tapi nek jek haid seneng berarti ndak meteng. Nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa haid itu bukti tidak apa hamil. Nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok haid, nah berarti iddahnya pakai haid, yaitu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah sataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti iddahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Kalau yang hamil berarti iddahnya nunggu napa? Kelahiran. Jadi paham gitu, terus ojo sampai wong terus ra paham Quran blas. Saking blase nganti iddah ya ora roh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati.